Yo, what's up? Back with me again in Hazelnut channel. Yo, kita bahas tentang mainan hari ini, action figure. Saya janji juga sama kalian untuk review Ultraman Type B yang action seri figure standar dari Bandai. Oke, ada poin-poin penting juga yang saya sampaikan. Yang pertama, di segi perakitannya, seperti desainnya, detailnya, mungkin juga harga, ukuran, terus dapat apa aja ya, nantikan kalian akan tahu sendiri kalau lihat video ini. Tonton sampai habis, let's go. Hey yo, what's up? Akhirnya saya bisa mereview figure standar Ultraman Type B action. Udah jadi guys. Ini kita membutuhkan waktu merakitnya sekitar 3 jam. Itu sudah sama stiker, terus ya rapi ya. Itu normal ya kalau kalian pakai nipper yang seperti ini. Nah, ini standar. Nggak pakai nipper pun harusnya juga bisa, cuman hasilnya itu mungkin banyak apa ya, noob mark yang tidak tersamarkan pastinya. Untuk noob marknya sendiri itu kalau udah dipasang gini nggak terlihat ya, jarang ada yang terlihat. Tapi untuk SIM lainnya ya lumayan banyak sih ini. Nah, seperti ini. Walaupun sudah rapat ya, namanya mobile kit ya, pasti ada garis gitu. Kecuali kalian lem terus amplas. Nah, kalau aku sih nggak telaten ya kayak gitu-gitu. Jadi ya pasang aja, yang penting rapi, selesai gitu. Ini ya kan kelihatan. Nih SIM lainnya banyak kok. Ya. Oke, jadi kalian harus bisa bedain ya SIM line sama panel line. Kalau panel line ini semakin banyak semakin bagus gitu. Kalau SIM line semakin banyak semakin kacau di action figure gitu. Nah, ini pantatnya lubang. Buat apa? Bukan buat tapi buat dicolokin di stand base-nya nanti. Jadi itu ya guys, waktu perakitannya 3 sampai 4 jam tergantung kalian ini ya punya tools sama cepetnya gitu. Yang pasti sih aku sarankan jangan cepat-cepat, jangan buru-buru, yang penting hasilnya jadi bagus dan mulus gitu. Daripada kalian cepat-cepat noob marknya di mana-mana, SIM lainnya belepotan juga, buka sana sini, malah nggak apa ya, sayang gitu loh ya. Itu sih untuk aku gitu. Terus ya ini, hati-hati ya, beberapa part juga sering copot seperti di bagian punggung. Tapi gini juga untung-untungan, kadang kalian dapat yang mungkin sering copotnya di bagian shoulder di mana, karena ya sekali lagi ya, agak random kalau mokit-mokit seperti ini gitu. Walaupun Bandai ya yang rilis gitu. Untuk tingkat kesulitan perakitannya menurutku ini standar ya. Bahkan bisa dibilang lebih gampang dari beberapa HG. Jadi HG Gundam, Gundam seri HG high grade itu juga kayaknya sih gampang ya. Tapi ada beberapa Gundam HG itu yang rumit juga gitu, yang harganya mahal-mahal, itu pasti rumit. Tapi kalau murah-murah, nah itu gampang pasang ya. Ini mungkin di tengah-tengahnya ya, kayaknya ribet ya dilihat dari tampilan luar, tapi nggak seberapa. Waktu ngerakit aman-aman saja dan snap fitnya enak. Pokoknya asik sih merakit Ultraman ini. Oke, untuk ukuran dia sih normalnya 1/12 dari ukuran asli. Terus aku untuk compare-nya ada 3 figur yang aku compare. Yang pertama Gundam Universe RX78. Nah, ini kalau dibandingkan ininya sama ya. Tuh. Terus sama HG Double O Riser. Salah, Double O ya, Double O biasa nih. Aku ada yang Riser, cuman ini yang biasa. Ini lebih pendek yang pasti Double O-nya, lihat. Set. Nah, jauh lebih pendek. Oke, dan ada Revoltech Deadpool. Nah, ini seukuran kayaknya. Ya, 1/12, same. Oke, ukuran manusia 1/12 ya,
segini nih. Oke, sekarang kita masuk ke segi desain dan detail. Desainnya sih mantap abis. Kalau nggak mantap nggak mungkin saya beli, karena saya beli mainan atau action figure itu berdasarkan yang pertama pasti desainnya ya. Kalau desainnya oke, wah itu mantap sekali buat saya untuk, dan wajib beli lah istilahnya seperti itu. Detailnya itu mantap banget ya. Stiker-stikernya juga pas ya, maksudnya nggak alay. Jadi kayak yang abu-abu ini stiker, tangannya yang di sini stiker. Nah, kelihatan warnanya itu juga hampir sama seperti apa ya, plastiknya. Nah, kalau plastiknya silver seperti apa, stikernya juga mirip silvernya, jadi nggak belang seperti itu. Tapi kebanyakan sih belang, ini enggak. Oke, detailnya mantap ya, benar-benar based on animationnya sama, warnanya juga. Yang aku suka sih ini desain punggungnya, sangat-sangat aduhai, lihat keren. Tapi ya itu kekurangannya, sekali lagi waktu membungkuk, boom, patah tulang seperti itu. Oke, banyak lining ya yang kalian bisa mainkan, kalian untuk lebih detailin lagi pakai panel line or something like that ya, supaya kelihatan lebih seksi lagi nih Ultraman. Lihat nih, garis-garis panelnya ini sangat menggiurkan untuk dimodif ya. Lepas lagi ya, hati-hati juga karena desainnya sangat rumit, maksudnya detail, nggak memungkinkan juga, memungkinkan sekali untuk copot-copot. Nah, hati-hati, mungkin kalau kalian nggak mau copot-copot, dilem aja nggak apa-apa sih. Kalau kalian koleksi sendiri, kalau dijual lagi ya mending nggak, hati-hati aja gitu. Yang bisa dilepas-lepas untuk pergantian aksesoris itu di bagian tangan ini ya. Nah, ini nanti banyak sekali aksesorisnya. Terus ini tangan ini ya yang diganti-ganti. Tapi kalau kalian mau lepas-lepas semua ya semua bisa dilepas, karena ini kan awalnya ngerakit seperti itu. Pokoknya desainnya mantap habis, detailnya keren ya, lihat. Terus kualitas plastiknya juga bagus, cuman mungkin di bagian silvernya ini kurang silver, apa ya, kurang mengkilap, kurang metalik. Silvernya ya silver biasa, dan kalau dari dekat itu kelihatan apa ya, kalau plastiknya tuh kelihatan ini. Nah, kelihatan kalau di sini ya ada serat-serat silvernya itu loh. Nah, kadang seperti itu. Nah, itu kekurangannya, cuman minoritas lah ya, nggak mengganggu banget kalau dimainin gitu. Oke, untuk artikulasi kita mulai dari kepala, itu bisa mendongak ya kalau bahasa Indonesianya. Terus nunduknya juga, dangaknya lumayan lah ya, segini. Nunduknya nggak seberapa. Terus bisa geleng kanan kirinya juga nggak bisa seberapa juga, karena ketahan di bagian, nah sampingnya ada seperti ini, detail yang seperti ini, jadi susah. Terus maju mundur chicken headnya, nah bisa ini isolation kalau di dance. Oke, itu. Terus untuk shoulder kita bisa seperti ini. Nah, oke, dua-duanya ya, and then bisa naik turun like this. Oke, shoulder padnya juga bisa, ini terpisah juga, jadi aman ya, bisa digerakkannya. Terus tangannya bisa 360. Ini juga ada join di sini, bisa diputar 360 juga. And then ini double join. Ini enggak double join, jadi enggak bisa sampai mepet, ada renggang segini. Oke, ini maksimal, jadi jangan dipaksain lagi, patah ntar.
kalau nggak copot biasanya. Oke, lanjut. Nah, yang aku suka di Ultraman ini karena ini seri action, perutnya ini dibagi ada 3 part untuk bisa diartikulasi. Nah, yang tidak action, maksudnya yang di luar seri action ini itu nyambung. Jadi perutnya itu lurus aja, jadi nggak bisa diapa-apain, nggak bisa ini membungkuk, nggak bisa tegak banget ini. Kalau ini bisa, tapi kekurangannya yaitu jadi ini agak seperti patah akhirnya punggungnya ya. Lihat ini kan nyambung, keren. Nah, waktu membungkuk like this lah kelihatan cacat langsung, Ultraman-nya patah tulang. Oke. Ini yang mungkin salah satu kekurangannya gitu. Tapi overall oke, bisa kanan kiri juga. Tapi kita dapat perut ya, abs-nya yang lurus juga. Jadi kalian bebas mau pasang di seri action ini, dapat yang lurus juga. Jadi kalian mau pasang yang copot apa ini ya, skirtnya ntar aja deh. Ini dapat lurus sama dapat yang artikulasi. Jadi bebas kalian mau. Kalau nggak mau ya kelihatan patah tulang seperti ini, pakai yang langsung aja seperti itu. Kalau aku suka yang artikulasi, that's why aku beli yang action. Oke. Terus untuk ini mentok tapi ya segini ya, jangan diputar lagi patah karena ini bentuknya juga segitiga ke bawah, jadi nggak memungkinkan untuk diputar sampai belakang seperti itu. Next, ini juga masih balik ke tangan ya, ini pasti pergelangannya bisa diputar, tangannya sorry, ini kepalan tangannya diputar sampai 360. Terus ini juga ball joint ya, gampang juga pasang copotnya. Terus kakinya ini kita buka, tangannya sorry, tangannya lupa, ini dibuka sampai segini, nggak bisa ke atas lagi, patah ini ya. Kalau mau ke atas dibalik ke atas dulu ininya ya. Oke, bagian ini terus baru seperti ini. Nah, ini baru bisa. Tapi kalau dari bawah sini ke atas, ini otomatis kan shoulder padnya pasti nahan ya. Kalau kalian paksain patah ini gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar juga ngotak-ngatiknya. Terus kaki sayangnya nggak bisa sampai split. Kalau ditarik ke samping seperti ini itu nggak bisa, maksimal segini ya, maksimal. Jadi harus dibuka seperti ini dulu. Oke. Itu pun maksimal segini, jadi hati-hati kalau mau split. Nah harus seperti ini. Nah splitnya cacat ya, lumayan ya, cacat banget ini. Oke lah tapi ya itu. Terus ini kakinya bisa putar sampai segini 360, tapi nggak mulus-mulus banget. Terus ini juga aduh apalagi, nah ini bagian belakang ini juga sering copot, jadi hati-hati kalau mau nggak copot dilem aja gitu, it's okay, nggak begitu mengganggu. Ini artikulasi double joint cuman sampai segini aja, ini maksimal karena ada detail-detail yang menghambat artikulasi untuk bisa maksimal seperti itu. Sama ada ankle, itu bisa habis kanan kirinya. Terus jinjit juga ya cuman segini aja. Terus ini bisa sampai segini untuk ke atasnya, nice. Tapi ya itu langsung kelihatan bagian join-joinnya kalau kita memaksimalkan join seperti ini. Oke, seperti itu artikulasinya. Oke, untuk kelengkapannya kita mendapatkan yang pasti Ultraman-nya. Oke, satu ya. And then beberapa aksesoris, mulai dari ini bisa dibilang pelindung tangan ya. Jadi pelindung tangannya ada 6 total yang dipakai Ultraman-nya, kanan kiri ya. Itu ada 2. Ini yang mode biasa ya,
normal. Ini yang mode laser clear partnya. Ini ada satu pasang dan ada mode ini untuk menempelkan laser beamnya. Ini ada dua sih. Yang satu ini seperti udah over ya, maksudnya open semua. Yang satu modenya biasa. Nah, fungsinya sama. Terus kita dapat clear partnya. Ini apa ya bilangnya ini ya, ring ya, ring laser ringnya 2. Itu dipasang di tangan yang ini nanti. Ini ada lubangnya, nanti kita colokin di sana. Oke, ini kita dapat satu pasang tangan buka seperti ini. And then satu tangan untuk menggenggam pistol beserta pistolnya. Pistolnya cukup besar tapi enteng. Untuk Ultraman-nya pasti bisa juga menghandle, maksudnya tangannya nggak mungkin letoy untuk dipasangkan tembak ini ya. Sama laser beamnya yang nanti dipasang di tangannya, ini dicolok seperti itu. Lumayan clear partnya mantap. Dan satu stand base. Nah, jarang-jarang nih Figurize dapat stand base, biasanya dijual terpisah. Nah, yang Ultraman ini ada stand base nya include ya, mantap. Oke, untuk harga sekarang sih kisaran 450 sampai 500-an ya. Tapi kalau kalian beruntung mungkin ada diskon di toko tersebut, kalian bisa dapatkan mungkin 430-an. Saya ini beli di 440 tuh. Jadi ini mantap sih. Kalau yang versi standarnya yang bukan action itu di harga 600 ke atas. Jadi ini worth it lah, worth it banget untuk yang suka action figure yang artikulasinya banyak dan keren. Dapat stand base lagi 400-an ya. Untuk skala 400-an ini worth it banget, sangat-sangat banget keren ya. Oh ya, tambahan detailnya itu lebih keren lagi kalau ada stiker yang kecil-kecil ya, biasanya yang di Gundam itu. Nah, itu dapat juga di Ultraman ini, cuman nggak saya pasang karena males males pasang karena kecil-kecil banget. Terus itu water decal ya, jadi water slide, jadi pakai air. Terus ya agak ribet sedikit lah daripada stiker biasa, tapi hasilnya mantap harusnya ya. Ya mungkin next week aku akan decal nih Ultraman. That's it for now. Kita lihat langsung showcase dari Figurize standar Ultraman Action Type B. Let's go.